aku sih kalau boleh ngomong dari tadi sequel, prequel, ini bukan prequel, bukan sequel, ini the other side of menurut aku. Jadi eh, ada cerita yang nggak terceritakan yang gitu. Dan justru menurut aku ini kemudian menjadi penting untuk bisa menjelaskan kenapa yang dulu seperti itu gitu. Ya, kira-kira gitu. Masih kesulitan kan yang kedua ini Pak? Kenapa? Kesulitan Pak. Iya, kamu Ada juga pengembangan karakter lainnya gitu, pengembangan cerita yang mungkin kesulitan. Sebetulnya iya pengembangan mungkin ya lebih tepat dibilang pengembangan bahwa ini gimana ya cara kita underlining menggarisbawahi cerita-cerita yang lalu gitu. Jadi sedikit aja ya, misalnya kok bisa ada Ika padahal keadaan si bapaknya Ika yang seperti itu gitu kan, Down syndrome seperti itu gitu. Kok bisa ada Ika, kok ada perempuan yang mau dengan dia. Nah ini hal-hal kayak gitu yang dibuka dikit-dikit kayak jadi sebetulnya bukan sequel, bukan prequel, tapi lebih kepada the other side of gitu. Jadi cerita lain di balik ini semua kayak gitu. kamu seneng nggak bisa main lagi? Terus gimana caranya buat nginget-nginget lagi? Ini kan udah lama ya syutingnya. Itu yang pertama. Senang. Tapi cara buat aku inget-ingetnya lagi tuh, aku nggak ada nonton filmnya lagi, aku nggak ada buka skrip yang lama, tapi aku coba pendekatan lagi sama omongnya, maksudnya bangun chemistry lagi. Kalau misalkan sama omongnya, udah pasti aku jadi Ika. Yang paling gampang ngeblend apa? Yang paling gampang ngeblend masuk karakter ke siapa sih? Paling gampang ngeblend atau Jegal atau Ade atau siapa? Pak De lah. Maaf Om Jegel, jangan nonton ya. Pak De. Kenapa Pak De? Ika? Gak apa-apa, karena aku sayang Pak De aja. Makanya aku pilih Pak De. Mungkin ada kesamaan ya. Setelah kemarin ini saya dan Nika ada kesamaan, kita belum pernah merasakan kasih sayang Bapak. Bapak saya meninggal ketika saya masih kecil. Ika juga begitu. Jadi kalau boleh cerita sedikit yang lalu ya, kita kalau promo kan kita menonton film dulu sebelum menonton kita masuk. Saya sama Ika ini nangis sendiri berdua. So sweet. Seneng sih, soalnya kalau yang ini karena aku agak ragu juga, aku takut gitu. Setelah aku ngeliat ternyata kayak bagus. Tapi Karena dia kan semakin dewasa. Waktu itu kan masih umur 6 tahun, baru mau 7 tahun bahkan. Dia main sesuai dengan arahan. Kalau sekarang kan dia udah mulai, kemarin karakternya begini-begini. Dia udah mulai ada rasa di situ. Itu berhasil kan dia. Menurut saya keren banget. Ketika dia udah merasa keren. Ceritanya soal apa sih? sharingnya Bagus banget. Gini, saya kan bukan juga saya kan otodidak. Saya merasa bahwa ketika saya bermain dengan seseorang, saya harus terpancing. Nah itu menurut saya ketika sama dia saya terpancing, bisa bermain, bisa mengimbangi perasaan saya hanya itu. Dan menurut saya dia semakin matang. Ada pressure nggak Pak De untuk main ini kan kayak yang kedua kali dan ini yang pertama dari adaptasi dibikin jadi cerita asli gitu. Ya, banyak hal yang ya kita semua sama-sama berpikir. Satu yang pertama kan udah kita remix, berhasil baik lagi, bahkan dinyatakan sama yang dulu dibilang ini the best dari 10 penampilan dari semua remix dari 10 negara, the best kita yang ke-7. Nah, apalagi sekarang terus kita buat sendiri, beban ininya lebih besar lagi. Tapi alhamdulillah, itu yang seperti tadi saya bilang bahwa ketika
ketika film ini sebuah kerja kolektif dan itu tercapai banget. Makanya tadi saya bilang setiap mau adegan kita ngumpul. Misalnya adegan saya sama Ika, misalnya kita ngumpul sama sutradara. Ini gimana? Kita mau bikin kayak gimana? Gini. Oke, baru latihan. Habis itu baru di take. Jadi memang lebih lebih hati-hati ya, lebih bertanggung jawab banget kita buatnya sih. Karena ya memang ada beban yang udah kita remix, yang pertama sukses banget. Yang lain tuh kayaknya nggak sampai 2 jam. Kita 2,5 jam kemarin. Mas Miracle in Cell Number 7 2,5 jam dan dapat 5 juta penonton. Anda bayangin nggak kalau itu 1,5 jam? Karena berkurang kan, waktu tayangnya berkurang kan ketika 2,5 jam. Jadi wah itu buat kita ini biasanya di situ. Tapi kurang aja yang kemarin tuh yang tamak. Yang lainnya bareng-bareng di sini kan aku pas di Makassar. Sudah gitu aku di bawah kan ke Yatim Piatu kan. Mereka bingung pikir gua gila. Ini ngapain tuh pakai-pakaian ini? Balik ke itu. Jadi ya memang kayak gitu lebih biasanya kita tahunya itu ketika udah mulai waduh kayak gitu buat semangat kita terus gitu. Ayo kalau sampai sekian mau apa, sampai sekian mau apa. Biasanya nggak cuma sekali. Bukan yang benar-benar disiarin kan yang besarnya. Tapi juta mau ngapain ya, 1 juta gitu misalnya. 2 juta mau ngapain ya, gitu. Itu kayak malah bikin semangat juga ya Pak De ya? Iya. Karena kan